Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syalki, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Paramadina dengan NIM 123106037. Di dalam video ini, uh, saya akan membahas mengenai komunikasi krisis dalam suatu organisasi ataupun juga perusahaan. Sekaligus di dalam video ini saya akan melakukan analisis terhadap kasus yang menimpa salah satu perusahaan yang bernama Coinworks, di mana dalam video ini akan menggunakan teori situational crisis communication theory atau biasa disingkat SCCT yang dikembangkan oleh W. Timothy Combs. Nah, topik ini juga sangat menarik sekali untuk dibahas karena belakangan ini industri startup di Indonesia dan juga teknologi beberapa kali mengalami kasus yang berkaitan dengan fraud, manipulasi, dan lemahnya tata kelola perusahaan. Nah, sebelumnya publik dikejutkan oleh kasus Chromebook dan e-fishery. Kini muncul lagi kasus yang menyeret nama Coinworks sebagai salah satu perusahaan vintage peer-to-peer lending di Indonesia. Oke, langsung aja mungkin penjelasan yang pertama yaitu mengenai apa sih itu krisis organisasi. Nah, krisis organisasi ini ada peristiwa yang pastinya tidak terduga yang dialami oleh organisasi ataupun juga perusahaan, yang dimana bisa juga mengancam dan berpotensi merusak reputasi. Nah, bahkan kelangsungan hidup juga sebuah organisasi ataupun juga perusahaan. Menurut W. Timothy Combs sendiri, krisis adalah persepsi terhadap sebuah peristiwa yang mengancam harapan stakeholders dan berpotensi mengganggu kinerja organisasi secara serius. Nah, ada 3 elemen inti yang selalu hadir dalam krisis organisasi. Yang pertama adalah threats atau ancaman, yaitu krisis ini membahayakan tujuan utama organisasi, baik dari sisi keuangan, reputasi, maupun hukum. Kedua yaitu surprise atau kejutan, yang dimana artinya itu krisis bisa datang mendadak bahkan ketika tanda-tandanya sudah ada, seringkali diabaikan oleh manajemen perusahaan. Nah, yang ketiga yaitu ada short response time atau waktu respon yang singkat, di mana organisasi ataupun juga perusahaan harus membuat keputusan cepat di bawah tekanan publik, media, ataupun juga regulator secara bersamaan. Nah, yang penting dipahami, krisis ini bukan hanya masalah internal, dampaknya meluas ke seluruh pemangku kepentingan, baik konsumen, investor, mitra bisnis, bahkan masyarakat luas. Dan itulah mengapa cara sebuah organisasi ataupun juga perusahaan harus berkomunikasi selama krisis menjadi sangat krusial. Nah, selanjutnya itu mengenai pengertian apa sih itu komunikasi krisis. Nah, secara sederhana, komunikasi krisis adalah proses mengumpulkan, memproses, dan menyebarkan informasi yang dibutuhkan untuk menghadapi situasi krisis. Nah, komunikasi krisis ini juga memiliki 2 dimensi utama. Yang pertama adalah komunikasi internal, bagaimana pimpinan mengkomunikasikan situasi kepada karyawan dan juga pihak dalam organisasi ataupun perusahaan agar tidak terjadi kepanikan dan informasi yang simpang siur. Nah, yang kedua adalah komunikasi eksternal, di mana pernyataan resmi kepada publik, media, regulator, nasabah, ataupun juga mitra bisnis mengenai apa yang terjadi, apa yang sedang dilakukan, dan bagaimana organisasi bertanggung jawab. Nah, keduanya bermuara menjadi satu tujuan, yaitu manajemen reputasi, mempertahankan atau memulihkan kepercayaan publik melalui pesan yang tepat, konsisten, dan juga akuntabel. Satu hal yang harus digarisbawahi, komunikasi krisis itu yang baik bukan sekedar damage controlnya ataupun upaya menutup-nutupi, itu ia adalah cermin dari integritas sebuah organisasi. Timothy Combs menegaskan bahwa efektivitas komunikasi krisis sangat ditentukan oleh seberapa jujur organisasi atau perusahaan mengakui tanggung jawab, seberapa serius dampak yang diakui, ataupun juga tindakan nyata apa yang diambil untuk memulihkan situasi. Nah, setelah saya sudah menjelaskan apa itu komunikasi krisis ataupun juga krisis organisasi, selanjutnya yaitu mengenai
kasus yang akan saya bahas yaitu kasus Coinworks. Bagaimana faktanya dan juga kronologinya. Mungkin kita lihat harus secara objektif dulu. Coinworks atau yaitu adalah platform peer-to-peer lending yang berdiri sejak 2016, di mana selama bertahun-tahun platform ini tumbuh dengan narasi inovasi keuangan digital dan promosi masif di media sosial maupun influencer. Namun di balik citra itu, dugaan manipulasi sistemik sedang berlangsung sejak tahun 2024. Para tersangka diduga mulai menyisipkan daftar peminjam fiktif ke dalam sistem pembiayaan. Dengan modus utama penggunaan invoice atau faktur palsu, mereka juga diduga melakukan analisis kredit yang tidak layak dan sengaja tidak menutupi asuransi, semua demi memuluskan pencairan kredit dari sebuah bank BUMN. Pada November 2025, sinyal pertama sudah muncul, yang dimana Coinworks tersandung kasus gagal bayar akibat penggelapan dana oleh peminjam. Manajemen saat itu berjanji memulihkan dana dalam 2 tahun dengan kompensasi bunga 5% per tahun. Nah, lalu pada 6 Mei 2026, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menahan 3 petinggi, yaitu ada Jonathan Bryan selaku Direktur Utama, Medindikto Haryono selaku Komisaris, dan juga salah satu pendiri perusahaan, serta Bernard Andrianto Arifin selaku Direktur Operasional. Total kredit yang dicairkan secara melawan hukum sekitar 600 miliar rupiah, angka yang lumayan besar. Dan di sisi nasabah sebanyak 94 orang melapor. Polisi dengan total kerugian mencapai 40 miliar. Nah, selanjutnya analisisnya menggunakan analisis SCCT tadi, di mana Kons klasifikasikan tipe krisis berdasarkan seberapa besar tanggung jawab organisasi atas terjadinya krisis tersebut. Dibagi 3, yang pertama ada victim, yang dimana organisasi adalah korban, tanggung jawabnya rendah. Terus yang kedua ada accidental, yaitu krisis terjadi karena cara teknis atau kegagalan sistem. Yang terakhir ada intentional, yang dimana krisis terjadi karena tindakan yang sengaja melanggar hukum ataupun juga pelanggaran integritas yang harusnya bisa dicegah. Nah, kasus ini menurut saya jelas masuk ke krisis intensional, yang dimana alasannya yang pertama yaitu ini bukan kelalaian teknis, tapi ini adalah tindakan yang sengaja ataupun juga terencana sejak 2024 dengan menyisipkan peminjam fiktif dan memanipulasi invoice. Yang kedua yaitu memanipulasi bersifat sistemik dan struktur, di mana mencakup pemalsuan dokumen, analisis kredit palsu, hingga penghilangan asuransi. Ketiga, yang paling merusak yaitu pelakunya adalah pendiri langsung dan direksi aktif perusahaan ini. Ini adalah leadership misconduct crisis, yaitu mana krisis yang paling sulit dipulihkan karena menyerang inti kepercayaan pada institusi. Yang keempat, yaitu ada unsur penipuan publik, yang dimana Coinworks menjanjikan proteksi dan asuransi 100% kepada nasabah, yang dimana janji tersebut tidak memiliki fondasi yang nyata. Ditambah lagi, SCCT juga mengenal konsep velcro effect, di mana riwayat krisis sebelumnya membuat tuduhan baru semakin sulit dibantah. Nah, selanjutnya, bagaimana Coinworks harus merespon krisis ini? Dalam SCCT, strategi respon ini membentuk sebuah spektrum dari yang paling defensif hingga paling akomodatif. Di ujung defensif ada strategi deny, yaitu menyangkal sepenuhnya, ada diminis, meminimalkan tanggung jawab. Di tengah ada revolt, aktif membangun kembali kepercayaan, dan ada bolstering, yaitu mengingatkan publik tentang hal-hal positif yang pernah dilakukan perusahaan. Untuk tipe krisis intensional ini, SCCT secara tegas mereka memaniskan strategi revolt, artinya mengakui kesalahan secara penuh, meminta maaf dengan tulus, memberikan kompensasi yang nyata, dan menunjukkan perubahan struktur yang konkret. Dan terakhir kesimpulannya bahwa kasus ini adalah contoh nyata dari kegagalan ganda, di mana kegagalan tata kelola yang memicu krisis dan kegagalan komunikasi yang memperparah kerusakan reputasi. Melalui lensa SCCT kita belajar bahwa krisis ini, Coinworks ini mengalami krisis intensional, dan juga industri fintech di Indonesia, kita semua sebagai masyarakat perlu belajar bahwa kepercayaan adalah aset paling mahal yang dimiliki sebuah organisasi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai krisis organisasi dan juga kasus tersebut.
Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Terima kasih. Sekian, saya Muhammad Salmi.